Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira Paputungan, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Manado, jurusan Kebidanan, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria mata kuliah anatomi. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama, ginjal. Ginjal biasa disebut juga dengan renal kidney, terletak di belakang rongga peritoneum dan berhubungan dengan dinding belakang dari rongga abdomen. Dibungkus lapisan lemak yang tebal. Terdiri dari dua buah, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Ginjal kanan lebih rendah dan lebih tebal dari ginjal kiri. Hal ini karena adanya tekanan dari hati. Bentuknya seperti biji kacang, tanah dan margo lateralnya berbentuk konveks dan margo medialnya berbentuk konkai. Panjangnya sekitar 4,5 inci, 11,25 cm, lebarnya 3 inci, 7,5 cm, dan tebalnya 1,25 inci, 3,75 cm. Bagian luar dari ginjal disebut dengan substansia kortikal, sedang bagian dalamnya disebut substansia medularis dan dibungkus oleh lapisan yang tipis dari jaringan fibrosa. Nefron merupakan bagian terkecil dari ginjal yang terdiri dari glomerulus, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus urinarius atau papilla vateri. Pada setiap ginjal diperkirakan ada 1000 nefron. Selama 24 jam dapat menyaring darah 170 liter, arterinalis membawa darah murni dan aorta ke ginjal. Lubang-lubang yang terdapat pada piramid renal masing-masing membentuk simpul dan kapiler, suatu badan Malpighi yang disebut glomerulus. Pembuluh aferen bercabang membentuk kapiler menjadi vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Fungsi ginjal. Yang pertama, memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksik atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain dalam tubuh. Yang terakhir, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Selanjutnya, ureter. Lanjutan dari renal pelvis yang panjangnya antara 10-12 inci atau 25-30 cm dan diameternya sekitar 1 meter sampai 1 cm. Ureter terdiri atas dinding luar yang fibrous, lapisan tengah yang berotot, dan lapisan mukosa sebelah dalam. Mulai sebagai pelebaran hilum ginjal dan letaknya menurun dari ginjal sepanjang bagian belakang dari rongga peritoneum dan di depan, dan musculus psoas dan processus transversus dari vertebra lumbal dan berjalan menuju ke dalam pelvis dan dengan arah oblik bermuara ke kandung kemih melalui bagian posterior lateral. Selanjutnya, vesika atau urinaria, kandung kemih. Kandung kemih merupakan muskulus membran yang berbentuk kantong yang merupakan tempat penampungan urin yang dihasilkan oleh ginjal. Organ ini berbentuk seperti buah pir. Letaknya di dalam panggul besar sekitar bagian postero superior dari symphysis pubis. Terdiri dari fundus berhubungan dengan rektal ampula pada laki-laki serta uterus bagian atas dari kanalis vagina pada wanita, korpus dan korteks. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan peritoneum, lapisan sebelah luar tunica muscularis, lapisan otot tunica submucosa, dan lapisan mukosa lapisan bagian dalam. Bervariasi dalam bentuk, ukuran, dan posisinya tergantung dari volume urin yang ada di dalamnya.
Secara umum, volume dari vesika urin adalah 350-500 ml, berfungsi sebagai tempat penampungan sementara reservoir. Urin mempunyai selaput mukosa berbentuk lipatan disebut rugae atau kerutan dan dinding otot elastis sehingga kandung kencing dapat membesar menampung jumlah urin yang banyak. Selanjutnya, uretra. Uretra adalah saluran sempit yang terdiri dari mukosa membran dengan muskulus yang berbentuk sphincter pada bagian bawah dari kandung kemih. Letaknya agak ke atas orifisium internal dari uretra pada kandung kemih dan terbentang sepanjang 1,5 inci atau 3,75 cm pada wanita dan 7-8 inci sama dengan 18,75 cm pada pria. Uretra pria dibagi atas prostatica, pars membran, dan pars cavernosa. Fungsi uretra yaitu untuk transport urin dari kandung kemih ke meatus eksterna. Uretra merupakan sebuah saluran yang berjalan dari leher kandung kencing ke lubang air. Selanjutnya, pembentuk urin. Urin merupakan larutan kompleks yang terdiri dari sebagian besar air 96% air dan sebagian kecil zat terlarut 4%. Yang dihasilkan oleh ginjal disimpan sementara dalam proses kandung kemih dan dibuang melalui proses mikturisi. Urin dihasilkan dari penyaringan darah yang dialirkan melalui cabang aorta abdominalis yaitu arterinalis oleh nefron-nefron yang ada di ginjal. Nefron-nefron itu melakukan fungsi-fungsi seperti filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Terima kasih, itulah penjelasan tentang sistem urinaria. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.